apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kayaknya adik-adik yang di rumah masih ada yang kurang semangat nih. Yuk kita ulang sekali lagi dan jawabnya penuh dengan semangat ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, kakak sebelumnya mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk subscribe channel YouTube SKM Getsemane, serta adik-adik kasih like di setiap video yang sudah diupload oleh kakak dan abang guru sekolah minggu, dan adik-adik tulis di kolom komentar nama beserta week adik-adik untuk menjadikan absensi adik-adik bahwa adik-adik yang di rumah telah menyelesaikan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nah, kakak juga mau mengajak adik yang di rumah untuk siapkan katekismus beserta Alkitab adik-adik, sehingga pada saat pembacaan ayat hafalan ataupun hukum Taurat, adik-adik yang di rumah tidak perlu mencari-cari lagi mana katekismus, mana Alkitab adik-adik. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah, mari ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Engkau masih berkati kami hingga saat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, kiranya Kau juga yang berkati kakak dan abang guru sekolah minggu, serta Kau juga berkati Kak Mawar yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini, sehingga apa yang disampaikan Kak Mawar boleh diterima, boleh terapkan juga di dalam kehidupan mereka, serta mereka juga boleh menjadi anak-anak garam dan terang bagi orang sekitar. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, hukum Taurat untuk bulan ini diambil dari hukum Taurat ke-7 serta maksudnya. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Ayat hafalan untuk bulan ini diambil dari Amsal 4 ayat 5 yang berisi, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah ini kita memasuki firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari adik-adik kita nyanyi satu buah lagu yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Adik-adik yang di rumah bisa mengikutinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang berkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan penuh sukacita. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk semuanya dibuka Alkitabnya dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Kakak ulang lagi ya. Dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Sudah dibuka semuanya? Yuk kita sama-sama baca ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti yang ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau tunjukin sesuatu dulu nih. Tada! Nah adik-adik, ini adalah roti. Apa hubungannya ya sama cerita kakak Mawar? Jadi adik-adik, pada zaman dulu, pada zaman Musa, Tuhan Allah pernah memberikan makan mana adik-adik kepada orang-orang Yahudi. Nah, makan mana itu maksudnya mana itu roti yang diturunkan Allah dari langit adik-adik. Roti itu bukan berasal dari Musa, tetapi berasal dari Bapa yang di surga adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita makan roti pasti kita merasa kenyang. Sama kalau kakak Mawar makan roti ini, pasti kakak Mawar akan merasa kenyang. Tapi adik-adik, kalau kita udah merasa kenyang, nanti beberapa jam kemudian pasti kita merasa kelaparan lagi, nanti perutnya keroncongan lagi. Nah kalau kayak gitu pasti harus makan lagi kan? Iya. Nah tapi ternyata adik-adik, ada loh roti yang membuat kita tidak akan kelaparan lagi. Ada tahu nggak? Namanya roti hidup. Nah roti hidup apa lagi tuh Kak Mawar? Nah roti hidup itu istilah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah sumber hidup yang kekal adik-adik. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan Allah adik-adik. Coba kita baca lagi di ayat yang 35. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, di ayat 35 ini adik-adik, Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada orang-orang banyak supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah adik-adik. Jadi, mengikut Yesus itu bukan karena makanannya ya, tetapi
karena Yesus adalah anak Allah. Nah, dengan percaya kepada Yesus, kita juga bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita mau menaati perintah-perintah Allah. Yang kedua, kita mau melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan Alkitab. Yang ketiga, kita mau menceritakan kepada orang lain tentang kerajaan Allah, adik-adik. Dengan kita melakukan ketiga hal yang tadi, berarti kita sudah menerima dan percaya kepada Yesus. Bila kita percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal, dan jiwa kita juga akan dipuaskan, adik-adik. Nah, jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus telah menghapuskan dosa-dosa manusia, sehingga kita semua diselamatkan oleh Yesus. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, tapi sebelum selesai, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, dan kami selalu percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.